Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Insya Allah kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita membaca Al-Basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Ustazah Kartika di video pembelajaran berikutnya. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Ya, kita akan mempelajari materi tentang hidup damai. Sebelum kita membahas mengenai hidup damai, Ustazah akan menjelaskan suatu kisah seorang Rasul yang selama hidupnya beliau selalu hidup damai, selalu tenang dalam setiap hidupnya. Ada yang tahu Nabi siapa? Iya, Allah mengangkat atau mengutus seorang Ishak alaihissalam menjadi Rasul. Jadi Allah ini mengangkat Nabi Ishak alaihissalam menjadi Rasul. Nah, Nabi Ishak alaihissalam ini memiliki saudara yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam ini memiliki ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini dilahirkan dari seorang ibu yang berbeda. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Sarah dan Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan ibu yang bernama Hajar. Nah, Nabi Ishak alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Nabi Yakub alaihissalam dan Isbu. Nabi Yakub alaihissalam dan Isbu ini merupakan seorang saudara kembar. Nah, begitu sedikit cerita dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ishak alaihissalam ini memiliki sikap damai di dalam hidupnya. Yang pertama yaitu sangat sayang kepada keluarga. Jadi Nabi Ishak ini seorang nabi yang sangat sayang terhadap keluarganya. Kita dapat mencontohnya dengan kita juga sama seperti Nabi Ishak, kita harus bisa sayang sama keluarga. Dan yang kedua yaitu menyukai hidup dalam damai. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari dapat hidup dalam damai dengan kita memilih tidak bertengkar sesama teman dan dengan saudara. Dan yang ketiga yaitu ramah terhadap kaumnya. Nabi Ishak alaihissalam ini merupakan seorang nabi yang sangat ramah terhadap kaumnya ya. Tidak pernah memiliki musuh di kaumnya. Kita bisa mencontoh, kita tidak boleh bermusuhan dengan teman, harus saling menyapa. Ketika kita berada di jalan bertemu dengan teman, kita bisa menyapanya meskipun teman itu belum melihat kita terlebih dahulu, namun kita tidak apa-apa, tetap aja disapa temannya. Dan yang keempat yaitu selalu mementingkan keselamatan kaum dan keluarga. Nah, dari sikap Nabi Ishak yang keempat ini kita dapat mengambil pelajaran, kita tidak boleh memiliki sikap yang egois ya. Sikap yang egois itu apa Ustazah? Sikap yang egois itu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Ya, kita harus mementingkan orang lain terlebih dahulu sebelum kita, ya. Jadi kita harus jadi kita harus sama-sama bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Kita harus semisal temannya sedang membutuhkan pertolongan, jatuh dari sepeda seperti materi yang sebelumnya. Nah, teman-teman sudah tahu kan harus berbuat apa? Ya, kita harus menolongnya. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari bermanfaat untuk orang lain itu kita bisa mengambil dan mencontoh sikap teladan dari Nabi Ishak alaihissalam di poin yang keempat yang selalu mementingkan keselamatan kaum dan keluarganya. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan perselisihan dengan santun, damai, dan bijaksana. Nah, tentu saja dalam hidup kita tidak mungkin kita tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Pasti kita pernah bertengkar dengan teman, ya kan? Pasti teman-teman juga pernah bertengkar dengan satu teman yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Tidak boleh menangis, terus tidak boleh juga teriak-teriak, tidak boleh. Kita harus tenang, sabar dalam menghadapi masalah, damai. Bijaksana ini yang seperti apa Ustazah? Nah, bijaksana ini kita harus menyelesaikan masalah dengan tenang,
itu yang dinamakan bijaksana. Karena ketika kita menyelesaikan masalah dengan marah, itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah, malah masalahnya itu jauh lebih besar ya. Jadi kita harus menyelesaikan dengan santun, damai, dan bijaksana. Nah, dari sikap teladan Nabi Ishak alaihissalam ini, tentu semuanya dari kelima poin ini kita harus meminta pertolongan kepada siapa? Iya, kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di dalam salah satu nama Allah yang indah di dalam Asmaul Husna, yaitu dalam ada As-Salam yang memiliki arti Allah Maha Pemberi Keselamatan. Ya, jadi semua poin yang dalam sikap Nabi Ishak alaihissalam ini, tentu Nabi Ishak ini tidak berjalan sendiri. Tentu Nabi Ishak alaihissalam ini meminta pertolongan kepada Allah. Jadi yang memberikan sikap bijaksana, sabar, terus bisa saling sayang sama keluarga, itu tentu yang memberikan sikap seperti itu Allah ya. Jadi Allah itu Maha Pemberi Keselamatan. Nah, di dalam As-Salam ini memiliki beberapa poin. Yang pertama tadi yang artinya yaitu Allah Maha Pemberi Keselamatan, dan yang kedua Allah menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai kesulitan. Yang ketiga, keselamatan hanya milik Allah. Dan yang keempat, hanya Allah yang dapat memberi keselamatan. Dan yang terakhir, kita harus memohon dan berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari perbuatan tercelah kepada orang lain. Dari poin kedua sampai poin yang kelima ini, inti pokoknya kita harus memohon. Bagaimana cara memohon? Cara memohon itu kita harus berdoa sungguh-sungguh sama Allah. Jadi ketika kita berdoa dan sungguh-sungguh sama Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya yang meminta pertolongan. Jadi ketika kita meminta pertolongan, semisal kita sedang bertengkar sama teman, minta aja sama Allah, ya Allah, saya lagi bertengkar sama teman, tolong ya Allah, berikanlah hamba petunjuk bagaimana caranya biar bisa berbaikan sama teman. Nah, itu salah satu contoh kita berdoa agar bisa berbaikan sama teman. Ketika juga kita mengalami kesulitan, contohnya kita sulit dalam mengerjakan soal ulangan, kita doa aja sama Allah, ya Allah, saya sudah belajar, mudahkanlah waktu saya menjawab pertanyaan ulangan hari ini, ya. Tentu segala sesuatu apapun di dunia ini tidak luput dari pertolongan Allah. Semisal kita mau berangkat ke sekolah, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan di jalan. Apapun itu kita harus mendahulukan berdoa sama Allah. Ya, dari materi dua ini yaitu mengenai sikap teladan Nabi yang pertama sikap teladan Nabi Ishak alaihissalam, dan yang kedua As-Salam yang memiliki arti Maha Pemberi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus memiliki hidup damai di dalam kehidupan dengan cara kita harus ramah terhadap teman, menyayangi keluarga, menyelesaikan masalah dengan santun, damai, dan bijaksana. Tentu ketiga poin pokok ini tidak luput dengan kita harus meminta pertolongan sama Allah. Ya teman-teman, itu inti pokok pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran hari ini. Nah sekarang waktunya Ustazah akan memberikan latihan soal. Sudah siap? Tentu saja latihan soalnya sangat mudah. Dan di latihan soal ini sudah Ustazah jelaskan di materi-materi yang barusan tadi. Yang pertama, Nabi Ishak alaihissalam merupakan anak dari pasangan. 2. Nabi Ishak terkenal dengan nabi yang titik-titik pada kaumnya. Yang ketiga, bagaimana sikap yang dapat kita teladani dari Nabi Ishak alaihissalam. Yang keempat, apa arti dari As-Salam. Dan yang kelima, bagaimana cara kita agar diberikan keselamatan dan dijauhkan dari perbuatan tercela kepada orang lain. Ya, nanti kalian bisa kumpulkan latihan soal ini kepada guru masing-masing ya. Untuk kelas 2 dan 2B ke Ustazah Kartika, dan 2C dan 2D ke Ustadz If ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Insya Allah materi hari ini sangat mudah dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat
dari materi hari ini. Jangan lupa di materi kali ini kita aplikasikan, kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman, agar kita juga selalu diberikan keselamatan dan perlindungan sama Allah. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya bersama Ustazah Kartika insya Allah. Ustazah akhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman sehat selalu ya. Tetap dibantu kedua orang tuanya. Tidak boleh nakal-nakal, selalu belajar, tidak boleh main terus, belajar meskipun di rumah saja ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.